Halo, kembali lagi di analisis dan desain algoritma. Kali ini kita akan membahas tentang greedy method. Nah, apa itu greedy method? Greedy method ini adalah sebuah metode yang biasa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan masalah optimalisasi. Nah, bedanya dengan branch and bond yang sudah kita pelajari, branch and bond dia juga menyelesaikan permasalahan optimalisasi, namun khusus untuk permasalahan optimalisasi minimalization. Nah, sedangkan untuk greedy method ini dia bisa menyelesaikan permasalahan optimalisasi yang minimalization maupun yang maximalization. Kemudian sesuai dengan pengertiannya, greedy yaitu metode yang kita sebut sebagai metode yang rakus gitu ya. Metode ini dia hanya akan mencari solusi eh, yang pada saat itu merupakan solusi terbaik. Nah, sehingga biasanya metode greedy ini solusinya dapat dicari secara bertahap atau step by step. Sehingga secara umum metode greedy selalu memilih lokal optimal untuk mencari global optimal. Sebagai contoh, ketika kita punya ketika kita ingin membeli mobil, misalkan kita ingin membeli mobil, kemudian dari mobil itu banyak pilihan. Nah, setiap pilihan kita kategorisasikan, misalkan pilihannya ada berdasarkan merek, kemudian berdasarkan fitur, kemudian berdasarkan keamanan, kemudian berdasarkan eh, hemat energinya seperti apa. Nah, untuk metode greedy, kita akan mencari solusi yang mana mobil terbaik yang harus kita beli, misalkan. Nah, yang pertama kita lihat berdasarkan mereknya. Ada merek Honda, misalkan merek Toyota, kemudian merek Daihatsu. Nah, dari ketiga merek ini kita lihat mana yang terbaik pada saat itu ketika kita memilih merek. Oke, kita putuskan merek merek Honda, misalkan merek Honda itu yang terbagus. Kemudian kita turunkan lagi dari segi fiturnya. Kita tidak mempertimbangkan lagi merek-merek lainnya selain merek Honda. Jadi kita fitur Honda mobil A, fitur Honda mobil B, fitur Honda mobil C. Nah, kita lihat lagi dari A, B, C yang merek Honda itu, kita ambil yang terbaik. Sampai ditemukan sebuah mobil yang kita anggap dia adalah mobil terbaik dan itu adalah solusinya. Nah, itu adalah gambaran bagaimana metode greedy ini bekerja. Jadi dia hanya ketika pada satu step tertentu, maka yang dia pikirkan adalah optimal lokal atau solusi terbaik pada step tersebut itu yang mana. Kemudian dia tidak akan mempertimbangkan lagi yang lainnya, dia langsung akan memutuskan ke step selanjutnya dan dia mencari optimal terbaik pada step selanjutnya. Seperti itu sampai ditemukan yang dia anggap adalah sebuah solusi yang dapat dianggap merupakan global optimal. Apakah algoritma greedy ini selalu menemukan solusi yang terbaik dari semesta solusi yang ada? Jawabannya tidak. Namun dianggap bahwa solusinya ini setidaknya mendekati solusi atau global optimal yang diinginkan. Nah, contoh kasusnya misalkan contoh kasus scheduling. Dalam kasus scheduling ini kita ada beberapa pekerjaan, job pertama, job kedua, job ketiga, dan job keempat. Kemudian setiap job kita akan mendapatkan profitnya. Ketika kita mengerjakan pekerjaan pertama, maka profit yang akan kita dapatkan 30, pekerjaan kedua profit yang akan kita dapatkan adalah 35, pekerjaan ketiga profit yang kita dapatkan 15 dan seterusnya. Nah, di sini apa tujuannya? Tujuan kita adalah ingin mencari solusi pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dapat menghasilkan profit yang terbesar. Nah, kita fokus pada profit yang terbesar. Maka ketika kita menyusun solusinya, kita akan mengurutkan dari profit yang terbesar. Dari job yang ini, job 1 sampai jam 4, maka profit yang terbesar adalah pada job 2 yaitu 35. Sehingga di sini kita tidak memikirkan deadline, kita tidak memikirkan apapun, kita memikirkan profitnya yang terbesar adalah 35, maka kita ambil job kedua. Kemudian kita
sesuaikan dengan deadline-nya. Job kedua ini deadline-nya dia harus bisa selesai setidaknya pada, waktu timeline ketiga. Nah, di sini maka dia sebenarnya job 2 ini bisa kita simpan di, sini, bisa simpan di sini, bisa simpan di sini. Nah, untuk mensiasati sehingga memungkinkan nanti job-job lainnya masuk, maka kita ambil terburuk untuk job ketiga, yaitu selesai pada saat timeline ketiga. Nah, setidaknya kita sudah mendapatkan profit terbesar, yaitu 35. Kita tidak akan kehilangan profit 35. Nah, selanjutnya, job selanjutnya dari sini kita memilih lagi. Ketika kita sudah memilih job kedua, maka yang tersisa adalah job 1, job 3, dan job 4. Maka kita pilih lagi profit yang terbesar. Profit yang terbesar itu adalah di job pertama, yaitu 30. 30 deadline-nya itu adalah di 2. Bisa saja kita memilih menempatkan job 1 itu di sini, ya, atau di sini. Kita ambil yang paling buruknya, yaitu paling deadline-nya yaitu di job 2. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan profit 30 juga. Selanjutnya, kita mencari profit terbesar yang selanjutnya, yaitu 15. 15 adalah di job 3. Nah, job 3 ini deadline-nya adalah di 1, masih memungkinkan kita untuk mengerjakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah job 4. Job 4 tidak dapat dikerjakan, kenapa? Karena deadline-nya itu di 1, sedangkan di 1 kita sudah ada penempatan, sehingga kita tidak bisa mengerjakan job 4. Oleh karena itu, maka solusinya adalah kita mengerjakan pekerjaan ketiga, pekerjaan pertama, pekerjaan kedua dengan urutan seperti ini. Maka profit maksimal, optimalisasi profit yang dapat kita peroleh dari kasus scheduling ini adalah 80. Itu adalah metode greedy untuk penyelesaian kasus scheduling pertama. Selanjutnya ada kasus scheduling kedua. Nah, scheduling kedua ini di mana kita lihat di sini ada beberapa pekerjaan, kemudian dalam pekerjaan ini yang dilihat adalah durasi pekerjaannya, kemudian proses atau waktu selesai pekerjaan itu akan selesainya kapan gitu. Nah, dari sini apa yang dapat kita optimalisasikan, apa yang ingin kita peroleh? Yang ingin kita peroleh adalah secepat-cepatnya menyelesaikan pekerjaan. Sebanyak-banyaknya menyelesaikan pekerjaan, namun kita juga punya concern lain, yaitu secepat-cepatnya kita menyelesaikan pekerjaan. Maka kita bisa pilih dari pekerjaan mana yang paling cepat diselesaikan. Dari sini kita mengurutkan, maka pekerjaan B ini dia lebih cepat diselesaikan. Kita pilih pekerjaan B, kemudian setelah pekerjaan B, pekerjaan mana lagi yang dapat kita selesaikan secepatnya, yaitu pekerjaan C. Nah, pekerjaan C dapat kita selesaikan secepatnya, namun ketika kita lihat dari durasinya, maka tidak bisa dilakukan pekerjaan C. Maka kita akan kehilangan untuk melakukan pekerjaan C. Selanjutnya, pekerjaan yang tercepat ketiga yaitu pekerjaan A. Nah, tapi ketika kita lihat deadline-nya dan durasinya, maka pekerjaan A ini juga tidak bisa dikerjakan. Selanjutnya, pekerjaan E juga ketika kita lihat apakah bisa dikerjakan, nah ternyata yang E bisa dikerjakan. Maka kita masukkan sebagai susunan dari solusi pekerjaan yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, pekerjaan tercepat selanjutnya adalah pekerjaan D. Nah, dari D ini masih tidak dapat kita lakukan dilihat dari durasi dan waktu dan deadline-nya. Kemudian pekerjaan F, dia juga masih beririsan dengan pekerjaan E. Kemudian pekerjaan G, dia juga masih beririsan dengan E. Dan selanjutnya pekerjaan H. Pekerjaan H masih memungkinkan kita lakukan, sehingga di sini solusinya adalah yang dapat kita kerjakan adalah pekerjaan B, E, dan H. Itu adalah solusi
untuk kasus scheduling yang kedua. Oke, oke. Permasalahan kedua yang sering dibahas dalam permasalahan optimalisasi adalah permasalahan knapsack problem. Ada dua jenis knapsack problem. Yang pertama itu adalah 01 knapsack problem dan yang kedua itu adalah fractional knapsack problem. 01 knapsack problem itu artinya ketika ada suatu tempat dan dia memiliki nilai maksimal yang diizinkan untuk ditampung pada tempat itu. Nah, kemudian solusi yang memungkinkan adalah kita kita menggunakan objek 1, objek 2 atau tidak. Jadi 01, 01. Nah, artinya diambil atau tidak, diambil atau tidak. Sedangkan fractional knapsack problem itu memungkinkan kita untuk tidak mengambil secara utuh dari solusi yang ada. Misalkan kita hanya mengambil setengahnya atau 1/3-nya dari objek satu ini. Jadi tidak harus sepenuhnya 01, 01, 01. Sehingga nanti memungkinkan kita untuk dapat mengoptimalkan maksimal wage yang diizinkan. Nah, metode greedy ini memungkinkan kita untuk menyelesaikan permasalahan fractional knapsack problem. Nah, dari permasalahan ini, misalkan kita punya suatu tempat dengan maksimal wage yang diizinkan adalah 12, kemudian di sini ada 6 objek, masing-masing profit dan wage-nya ini. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah menghitung perbandingan profit terhadap wage-nya. Dari sini, kemudian kita akan melakukan metode greedy dengan mempertimbangkan nilai terbesar dari hasil pembagi profit terhadap wage-nya. Nah, contohnya misalkan di sini yang pertama, yang terbesar adalah di objek kedua, maka kita ambil X kedua ini sebagai solusinya. Wage-nya itu adalah 3. Kemudian sisa wage yang diizinkan itu adalah 12 dikurangi 3 artinya 9. Nah, profit yang didapatkannya adalah 21. Selanjutnya, dari sini kita masih punya sisa yang diizinkan wage-nya itu adalah 9. Nah, kemudian kita lihat yang terbesar selanjutnya setelah objek kedua adalah objek ketiga, X3. Nah, jadi solusinya X2 dan X3. Maka wage-nya itu 2 ditambah 3. Berarti 5. Nah, remaining wage-nya itu 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Maka kita masih punya space 7. Nah, kemudian dari sini kita cari lagi setelah 7, 6,5. Objek ketiga selanjutnya yang terbesar nilai pembagi profit terhadap wage-nya adalah objek ke-5 dengan nilainya adalah 6. Nah, dari sini wage-nya adalah 5. Kita jumlahkan, kemudian remaining wage-nya itu adalah 2. Sisa 2, kemudian di sini 7, 6,5, 6. Selanjutnya adalah objek ke pertama. Nah, objek ke pertama kita punya sisa adalah 2. Sedangkan berat dari objek pertama itu adalah 4. Kita ingin memaksimalkan keuntungan yang ada di objek pertama ini, maka kita karena dia merupakan fractional knapsack problem, kita diizinkan untuk mengambil sebagiannya saja. Nah, berapa sebagiannya saja itu berarti 2 dibagi 4. Jadi, kita mengambil hanya 2/4 dari objek objek 1 atau X dari X1. Sehingga nanti weight-nya juga berarti 2/4-nya dari 4, yaitu 2. Begitu pula dengan profit-nya adalah 2/4 dari 20. Sehingga ini adalah solusinya. Total profit yang dihasilkan dari solusi yang kita temukan adalah 21, itu untuk profit yang X2, 15 untuk profit yang X3, kemudian 30 untuk profit yang X5, kemudian 20 kali 2/4 dari 20 untuk profit yang X1, sehingga total profitnya adalah 76.
Maka ini adalah solusi untuk fractional knapsack problem. Kalau untuk knapsack 01, maka solusinya adalah X1, X3, dan X5. Sehingga kita kehilangan atau di dalam kita tidak bisa memaksimalkan weight-nya. Jadi weight atau berat yang digunakan hanya 10-nya saja. Nah, oke, seperti itu. Untuk permasalahan knapsack problem dengan metode greedy. Jadi yang kita pertimbangkan itu dari sini, yang terbesarnya yang mana. Selanjutnya adalah permasalahan minimum spending tree. Apa itu minimum spending tree? Minimum spending tree itu adalah tree yang dapat kita bangun dari sebuah graf yang ada. Nah, ini memungkinkan spending tree itu adalah tree yang dibangun dari graf yang ada. Oke. Nah, dari graf ini terdapat banyak solusi yang mungkin kita bangun tree-nya. Jadi tree itu kan tidak ada cycle ya. Nah, di sini mungkin yang kita bangun ini salah satu kemungkinan yang bisa kita bangun dari graf yang ini. Kemudian bisa juga graf yang ini. Nah, banyak sekali kemungkinannya. Kemudian ada permasalahan tadi minimum cost spending tree. Nah, dari berbagai solusi yang ada, misalkan ini adalah sebuah graf, kita ingin mencari nilai minimal cost yang dibutuhkan untuk dapat membangun sebuah spending tree. Contohnya ini adalah spending tree kita yang pertama dari graf ini, cost yang dapat kita peroleh itu adalah 43. Kemudian spending tree yang kedua ini cost yang kita generate itu adalah 37. Nah, bagaimana caranya kita mencari spending tree yang memiliki cost paling minimal? Mungkin bisa kita telusuri satu-satu bentuk dari spending tree dari graf ini. Kemudian kita itu adalah dengan cara brute force, semua solusi kita generate, kemudian nanti kita bandingkan cost-nya satu-satu. Bisa dengan cara seperti itu. Nah, dengan metode greedy, ada dua algoritma. Yang pertama itu adalah algoritma prim. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengilustrasikan bagaimana proses algoritma prim ini bekerja untuk mencari spending tree yang memiliki cost paling minimal. Ini adalah graf kita. Kemudian kita mulai dari edge A contohnya. Dari sini kita lihat dari node A. Dari sini kita lihat edge yang terhubung pada node A, yaitu ada 9 dan 11. Kemudian karena kita ingin meminimalkan cost-nya, ingat metode greedy itu dia memikirkan lokal optimal pada suatu step. Jadi di sini lokal optimalnya ada di 9. Ada di 9. Maka kita akan mengambil 9 ini sebagai solusinya. Selanjutnya, nah dari sini kita udah pastikan A, C, kemudian edge 9 ini sebagai solusinya. Selanjutnya kita lihat edge yang terhubung pada node A dan C yang sudah ada. Nah, di sini ada 11 itu menghubungkan A ke B, kemudian 15 C ke D, kemudian 8 C ke E. Nah, dari sini kita lihat yang paling minimal itu adalah 8. Nah, yang paling minimal adalah 8 menghubungkan C ke E. Maka kita ambil dia sebagai solusinya juga. Kita ambil sebagai solusinya. Nah, setelah itu, dari sini kita lihat lagi edge yang terhubung dari solusi yang sudah ada. Nah, berarti yang terhubung itu ada di sini 11, 15 dan 5. E ke D dia, kemudian C ke D 15, kemudian 11 ke B. Dari sini yang paling minimal adalah yang menghubungkan antara E ke D, yaitu nilainya 5. Maka kita ambil dia sebagai solusinya. Selanjutnya dari sini ada 2 lagi edge yang terhubung dari solusi yang sudah kita pilih. Ada 3 ya sebenarnya, ada 3 sebenarnya yang ini.
15, 12, 11. 15 ini tidak dipilih, kenapa? Karena dia akan membentuk cycle. Nah, misalkan kita pilih dulu, oke, kita pilih dulu ini 15. Kemudian 15 ini dia adalah nilai minimal. Contoh misalkan di sini 20, di sini 21. 15 nilai minimal. Kita periksa apakah dia itu membangun cycle atau tidak. Kalau membangun cycle, kita next ke nilai minimal selanjutnya. Kebetulan di sini nilai minimalnya itu ada di 11. Nilai minimalnya itu ada di 11. Nah, kita pilih B, kemudian 11. Nah, dari sini ini adalah solusi yang kita peroleh dengan kita menjumlahkan cos-nya adalah 33. Itu adalah algoritma prim. Jadi kita akan menelusuri edge yang terhubung pada solusi yang sudah kita tentukan nyata sebagai solusi kita. Dengan catatan tidak boleh solusinya itu membuat sebuah cycle karena kita akan membangun tree. Oke, selanjutnya adalah metode greedy selanjutnya, algoritma Kruskal. Nah, algoritma Kruskal ini dia akan membandingkan atau mencari nilai minimum dari semua edge yang ada. Contohnya di sini dari semua edge yang ada, jadi dia tidak ada nilai startnya ya. Dari semua edge yang ada, nilai minimalnya itu adalah 5. Nah, maka edge yang menghubungkan antara node edge 5 ini, node yang terhubung dengan edge 5 ini, dia akan menjadi solusinya. Seperti itu. Kemudian setelah ini, maka nilai minimum selanjutnya adalah 8. Maka 8 ini akan menjadi solusi juga. Kemudian nilai minimal selanjutnya adalah 9. 9 akan menjadi solusi. Kemudian nilai minimal selanjutnya adalah 11. Dia juga akan menjadi solusi. Nah, itu adalah algoritma Kruskal untuk menentukan minimum spending tree dari graf yang kita punya. Cost-nya tinggal kita hitung sama adalah cos 33. Nah, selain semua node yang telah ditelusuri, edge 15 ini tadi mengakibatkan cycle sehingga tidak boleh dipilih. Nah, selanjutnya permasalahan yang biasa sering dilakukan untuk proses dengan metode greedy ini adalah permasalahan merging. Apa itu permasalahan merging? Jadi permasalahan merging ini adalah permasalahan untuk menggabungkan beberapa list. Misalkan kita mempunyai 2 list yang sudah terurut. Nah, kita ingin menggabungkan kedua list itu menjadi list baru yang terurut juga. Contohnya di sini kita punya list A dan list B. List A ini sudah terurut 1, 7, 8, 10. List B juga sudah terurut 4, 5, 15, 17. Jumlah list A itu adalah 4, jumlah list B itu adalah 4. Nah, list barunya itu adalah list C. Kita berarti melakukan proses penggabungan list A dengan list B. Hal pertama yang kita lakukan, nah dari sini 1 dengan 4 yang paling kecil adalah 1. Kita simpan 1. Kemudian dari sini 4 dengan 7 atau 4 dengan 5. Oh maaf, 4 dengan 7. Nah, yang paling kecil itu adalah 4. Tulis 4. Kemudian selanjutnya 5 dengan 7. Yang paling kecil adalah 5. Kemudian 7 dengan 15, yang paling kecil adalah 7. Kemudian 8 dengan 15, yang paling kecil adalah 8. Kemudian 15 dengan 10, itu yang paling kecil adalah 10. Kemudian 15 dan selanjutnya adalah 17. Itu adalah proses merging untuk list baru. Nah, dari sini kalau kita lihat dengan menggunakan algoritma yang barusan, berapa kali perbandingan yang kita lakukan? Perbandingan yang kita lakukan adalah di sini 1 kali, ya kan, 1 dengan 4, 1 kali, kemudian ini. Jadi
perbandingan yang kita lakukan adalah di sini sebanyak 4 kali, masing-masing 1 kali, 1 kali, 1 kali, sini juga masing-masing 1 kali. Sehingga cost yang dibutuhkan itu adalah 4 tambah 4 atau N tambah N. Ini adalah cost yang dibutuhkan untuk melakukan proses merging dari list baru yang list sebelumnya juga sudah terurut. Nah, dari sana kalau misalkan kita memiliki beberapa list, contohnya di sini list pertama itu kita jumlah datanya ada 8, list yang B ini jumlah datanya ada 9, list yang C ini jumlah datanya ada 15, list yang D ini jumlah datanya ada 22. Maka proses yang bisa kita lakukan, misalkan list A kita ini dengan list B ya. List A kita merging dengan list B. List A itu dia anggotanya tadi ada 8, list B itu dia anggotanya ada 9, maka cost-nya itu adalah 8 tambah 9 yaitu 17. Berarti di sini akan terjadi 17 kali perbandingan. Kemudian list C dengan list D itu ada 15 dengan 22. 15 tambah 22 adalah 37. Berarti ada 37 perbandingan. Selanjutnya dari yang sudah ada gabungan antara list A dan list B, list C dan list D, kita gabungkan lagi menjadi satu. Nanti dia akan menjadi list baru, di mana list baru ini perbandingan jumlahnya itu ada 54. Sehingga dari sini cost yang kita butuhkan untuk menggabungkan keempat list ini, list A, list B, list C, dan list D itu adalah ini kita melakukan perbandingan sebanyak 17, kemudian ini kita perbandingan sebanyak 37, di sini kita perbandingan sebanyak 54, maka cost-nya adalah 17 ditambah 37 ditambah 54, yaitu 108. Nah, kita juga bisa memaksimalkan permasalahan merging ini dengan menggunakan metode greedy, yaitu kita tahu bahwa kita ingin meminimalkan cost yang kita punya. Nah, karena saya selalu berpikir yang paling optimal pada saat itu, nah berarti saya akan mengurutkan dari yang paling kecil dulu. Contohnya di sini yang paling kecil dari urutan ini adalah list A dan list B. Saya tidak akan mau mengerjakan pekerjaan yang lebih berat. Jadi saya pekerjaan yang lebih mudah dulu. List A dan list B. Oke, list A dan list B. Nah, di sini saya membutuhkan 17 kali perbandingan. Kemudian di sini ada 3 list. Hasil dari gabungan list A dan list B, kemudian list C, kemudian list D. Nah, dari sini kira-kira yang paling mudah dilakukan itu adalah yang paling kecil di sini 17 dan 15 dibandingkan kalau saya menggabungkan antara 15 dengan 22 ataupun 17 dengan 22. Maka saya akan mendahulukan dulu yang paling mudah, 17 dengan 15. Nah, di sini dapat berapa kali perbandingan yang saya lakukan, yaitu 32 kali perbandingan, 17 ditambah 15. Selanjutnya, itu kita lakukan lagi merging antara hasil penggabungan ini dengan list yang terakhir, yaitu list D. Sehingga kita dapatkan, atau saya dapatkan list gabungannya dengan perbandingannya sebanyak 54 kali perbandingan. Nah, cost total yang saya lakukan dengan tadi melakukan metode greedy, cost total yang saya butuhkan untuk melakukan merging keempat list tersebut adalah 17 ditambah 32 ditambah 54, yaitu 106. Nah, di sini ada efisiensi cost-nya berkurang sebanyak 2 perbandingan. Nah, permasalahan merging ini itu sering digunakan atau memiliki sumbangan untuk menyelesaikan yang namanya Huffman coding. Apa itu Huffman coding? Contohnya di sini proses kita untuk melakukan meminimalisasikan jumlah bit dari sebuah string yang ada.
Contohnya di sini ada suatu pesan A, B, 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 dan sebagainya, ini ada suatu string. Nah, kalau kita lihat untuk merepresentasikan suatu string ini, ukuran data setidaknya satu string ini kalau kita lihat dari nilai ASCII-nya, misalkan ya, ada nilai A ini misalkan contohnya kalau dari nilai ASCII-nya satu karakter ini misalkan ada 64 bit atau terserah, mungkin 64 dan seterusnya. Contohnya di sini misalkan satunya adalah 64 bit, saya ambil seperti itu. Nah, dari sini misalkan, saya gabungkan menjadi sebuah, pesan ini saya buat suatu tabulasi untuk menghitung masing-masing frekuensi dari setiap string yang ada, dari setiap karakter yang ada. Nah, misalkan di sini A itu ada berapa kali? 1, 2, 3, ada 8 kali. Kemudian B ada misalkan di sini B ada 2 kali, C ada 3 kali, D ada 4 kali, E ada 6 kali. Ini ada frekuensinya. Kemudian kita lihat alfabetnya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Nah, kalau ada 5 sebenarnya kita bisa merepresentasikan cukup hanya dengan 3 bit saja untuk masing-masingnya. Nah, kalau 3 bit, misalkan di sini, nah 3 untuk representasi A, misalkan 000, kemudian B 001, C 010, D 011, E 100. Kemudian kita kalikan jumlah bitnya, kita kalikan dengan yang ada 3 kali 8 karena kita ada frekuensinya ada 8, kemudian bitnya ada 3, maka ada 24, 6, 9, 12, 18. Sehingga semuanya total ada 69 bit saja. Sehingga kita tidak perlu untuk menggunakan 64 bit ini, 64 bit kali 23, 1472. Nah, itu terlalu besar, maka kita bisa memperkecilnya karena ternyata jumlah karakternya itu hanya 5, sehingga kita bisa hanya merepresentasikan hanya dengan 3 bit saja, sehingga semuanya adalah 69. Nah, ketika kita mau, kalau tadi kita langsung menggunakan ASCII-nya, kode ASCII-nya, maka kita tidak perlu lagi konversi, mesin sudah tahu. Nah, tapi kalau kita ingin tadi mempunyai representasi sendiri, maka kita juga harus mempunyai bekal, sebuah tabel yang dapat mengindekskan 00 ini dia representasi untuk misalkan A, ASCII dari A, 001 untuk ASCII dari B, 110 dari ASCII. Sehingga nanti total pesan ini jumlah bitnya ada bit pesannya, ini adalah bit pesannya 69, kemudian bit tabelnya. Contohnya misalkan ya, misalkan ini 64 dari setiap ASCII ini, misalkan ini dimisalkan, kemudian kali jumlah alfabetnya itu adalah 5 ditambah 3 itu adalah jumlah bitnya dikali 5. 5 itu jumlah ininya. Nah, berarti bit tabelnya adalah 335. Sehingga pesan ini dia hanya membutuhkan 404 bit saja dengan Huffman coding. Seperti itu. Nah, sehingga tidak perlu 1472, maka ada efisiensi dengan metode Huffman coding ini. Nah, selanjutnya kita juga bisa membangun bits-nya ini dengan membuat suatu pohon bagaimana kita merepresentasikan setiap alfabet ini. Kita akan memaksimalkan dengan yang namanya metode greedy. Nah, dari sini kita kan misalkan di sini 000, 001, 10. Sebenarnya kalau kita menggunakan jumlah bitnya hanya 1, berarti hanya 2 karakter yang memungkinkan. Jumlah bitnya ada 2, berarti kita bisa menggunakan 4 karakter, ya kan? Nah, bisa saja kita mengurangi jumlah bitnya itu. Nah, kemudian kita akan menghitung dari sini setiap karakter A, B, C, D, dan E itu ada frekuensinya. Misalkan ini A, B, C, D, E ini ada frekuensinya. Nah,
Dari sini kita akan membangun sebuah pohon yang akan merepresentasikan bagaimana nanti bit setiap alfabet ini. Contohnya di sini, dari sini kita lihat yang paling minimal itu adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 itu adalah 5. Sama seperti proses merging yang tadi, 2 ditambah 3 itu adalah 5. Kemudian minimal yang lainnya 6, 8, 5, 4, berarti 5 dan 4. 5 dan 4, nah 9. Kemudian minimal yang lainnya 6, 8, atau 9. Nah, 6 dan 8, yaitu 14. Minimal yang lainnya sudah tidak ada lagi, berarti tinggal 9 dan 23. Nah, dari sini kita bangun representasi bitnya. 00, 01, ini 01, 01, 01, 01. Sehingga nanti kalau kita ingin merepresentasikan A, berarti 0, nah, 01 ini untuk A, untuk B 100, 100, untuk C itu 101, 101. Kemudian untuk D itu 11, untuk E 00. Nah, seperti ini adalah representasinya. Sehingga nanti kita akan mengurangi jumlah bitnya menjadi 51 ketika kita kalikan. Nah, oleh sebab itu nanti akan ada efisiensi lagi dari 400 menjadi 388 bit dengan pesan yang ini. Ini adalah penggunaan metode greedy pada Huffman coding. Nah, sebagai latihan, ini ada 4 soal untuk kalian mencoba mengulang materi yang sudah dijelaskan di video ini. Ada permasalahan fraksional knapsack, kemudian permasalahan spending tree, permasalahan penukaran uang, dan permasalahan bit minimal pada teks dengan Huffman coding. Demikian pertemuan pembahasan metode greedy hari ini. Saya cukupkan. Tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.